donor itu akan biasanya dipenuhi dengan informasi dari kedokteran. Ya, ayo kita mulai saja untuk latihan pernapasan. Kita akan mulai dan tahan. Sekali lagi, tarik nafas, tahan, buang, tarik, tahan, buang, tahan, tarik, tahan. Kira-kira begitu, Pak. Jadi segi 2, segi 3, segi 4. Kenapa harus berurutan? Karena supaya paru-paru kita mampu. Kalau langsung ke segi 4, berarti 7 segi 4. Tapi kalau langsung segi 4, tahan 10 detik, tarik 10 detik, tahan 10 detik, buang 10 detik, tahan 10 detik, itu setengah mati. Makanya harus ada pemanasan dulu. Pemanasan pertama adalah warming up, bagian dari pemanasan. Tarik nafas, lepaskan. 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 Tarik nafas, perlahan saja, lepaskan. Mulai 6 detik, tarik nafas, lepaskan. Perlahan 6 detik, tarik nafas, lepaskan. 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 7 detik. Tarik nafas, lepaskan. Tarik nafas, tarik nafas, lepaskan. Tarik nafas, lepaskan. Tarik nafas, lepaskan. 8 detik. Tarik nafas,
Tarik nafas. Lepaskan. Tarik nafas. Lepaskan. 9 menit. Tarik nafas. Tarik nafas. Tarik nafas. Lepaskan. Lepaskan. Tarik nafas. 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 Lepaskan dan cukup, itu sesi pertama. Mas-masan? Ngantuk. Rasanya dingin juga sih. Ya udahnya dingin ya. Yang karena dingin bersih-bersih saya. Makanya saya masker supaya jangan nggak batuk ya. Baik, kita mulai kembali. Jadi ini adalah bagian dari oksigenisasi darah kita. Darah kita itu alat transportasi dari sumber-sumber oksigen yang kita punya di paru-paru. Biasanya mereka orang-orang yang tertekan. Jadi pernapasan harus semudah mungkin, tapi sering mungkin, se-edukatif mungkin. Tidak boleh terlalu sulit. Apakah hidrolisis anaerob bagus sekali Pak. Tetapi sebaiknya diajarkan yang paling mudah. Ini adalah yang mudah. Titik puspa itu sembuh dari kanker stadium 2 dalam waktu 15 hari. 15 atau 16 hari yang saya baca. Itu hanya melakukan pernapasan sederhana seperti itu. Dia menaikkan pH-nya. Jadi pH yang tinggi mengalahkan pH kanker yang rata-rata di pH 4 sampai dengan 5. Apabila manusia bisa menaikkan pH-nya sampai 8, maka Anda mungkin punya kemungkinan lepas dari kanker. Ya, Bapak Ibu, kita mulai lagi. Nafas segitiga. Nafas segitiga. Jauhkan matanya 5 detik. Kita mulai. Oh ya, titik puspa berlatih berapa hari? Selama 15 hari berapa jam? 5 jam setiap hari. Ya, kalau kita ingin mengalahkan penyakit itu, ya kita harus lawan juga dia. Dia bekerja setiap jam, setiap menit. Nah, kita melawannya berapa jam? 10 menit aja. Jangan. Dia bekerja setiap waktu, kita bekerjanya di berapa menit. Mana bisa mengalahkan dia? Baik, bersiap. Tarik nafas. Tahan.
lepaskan. Tarik nafas. Tahan. Lepaskan. Tahan. Lepaskan. Tarik nafas. Lepaskan. Tarik nafas. Tahan. Lepaskan 6 detik. Tarik nafas. Lepaskan. Tahan. Itu akan mau mengikuti apa yang pikiran inginkan. Gitu loh. Ya kan? Selama ini kan antara tubuh dan pikiran kan suka berbeda ya. Benar nggak Bu? Kita baru tahu ternyata di pelajaran naturopatik ini ternyata tubuh punya sistem sendiri yang nggak bisa kita atur. Kita aja nggak bisa ngatur detak jantungnya saja ada berapa. Kita nggak bisa ngatur berapa jumlah paru-paru kita dalam menarik nafas dan buang nafas berapa jumlahnya, nggak bisa. Kita nggak bisa ngatur berapa sel yang harus kita ganti setiap hari, nggak bisa. Bagaimana apabila kita luka menyembuhkan diri sendiri kan nggak tahu. Tentunya tubuh bisa udah menyembuhkan diri sendiri. Kalau Bapak Ibu mengejar buku yang namanya The Body, ada kata-kata sih. Panduan untuk para penghuni. Bukunya ada di Gramedia, bagus sekali. Dia sangat menjelaskan ternyata tubuh itu terdiri dari 1 triliun. Jadi triliunnya 3 kali. 1 triliunnya triliun atom yang saling bersatu membentuk satu kehidupan baru. Bapak Ibu bisa bayangkan. Dan tidak pernah diketahui kenapa atom-atom itu saling berkumpul dan membentuk kehidupan baru. Tidak pernah diketahui. Contohnya tiba-tiba ada kehidupan dan kita kemudian lahir dunia, kemudian jadilah manusia. Begitu. Tetapi sebelum kita jadi manusia, kita juga harus mengetahui ternyata begitu kita menikmati kehidupan ini ada sesuatu yang mengatur hidup kita. Di mana kehidupan seluler sel itu dia bisa mengatur bagaimana kita bisa menghadapi panas dan dingin, gelap dan terang, ya kan? Kemudian bagaimana menghadapi bakteri, menghadapi rasa sakit, bagaimana kita bertahan dari hidup dan sebagainya. Nanti bahkan pergantian sel-sel kita, bagaimana yang dibuang berapa, yang harus dibuat berapa, makanan kita harus makan seperti apa, timbulan naluri, ya kan? Bapak Ibu kan kalau lagi kata dengan suami waktu belum masih pacaran, gue kok senangnya sama itu ya, naluri itu, itu nggak muncul begitu aja. Sekali lagi, ya, jadi begini. Pengetahuan naturopatik itu tidak untuk membuat orang jadi melarang kemo ataupun mengiyakan kemo, tapi untuk menambah wawasan seseorang apakah itu baik enggak untuk dirinya sendiri. Nah, semakin banyak wawasan yang kita ketahui dari sumber-sumber primer, tadi kan saya sebutkan dari sumber primer, sekunder, dan tersier, maka akan membuat wawasan kita lebih terbuka. Sebenarnya ini mana yang bagus untuk kita. Tapi saya tidak memberikan panduan, oh jangan begini, jangan begini, enggak sekali. Saya hanya mengatakan, ya inilah faktanya. Ini bukti-bukti dari ilmuwan. Tadi yang saya dengar adalah ilmuwan semua. Saya berpegang pada itu. Cuma karena saya naturopatik, saya tidak akan masuk ke ranahnya para medis. Apakah kemo itu bagus-bagus, Bu? Tetapi yang setahu saya, kemo memang membuat, ya mohon maaf, karena saya lihat Bu Mei cantik ya, kecantikan ibu mungkin akan berkurang. Ya,
Iya betul. Kecantikan itu akan berkurang. Mungkin karena kemo itu saya tidak tahu, tapi mungkin dia begitu. Karena sebagian protein tubuh kita itu mungkin akan rusak. Itu sudah fakta. Saya belum tahu ya ada cara lain selain itu ya. Saya kemo, operasi, kemudian kalau kita gila, ibaratnya satu ruangan itu ada ibu banyak bapak ibu sini. Kanker itu seperti makhluk lain di satu ruangan. Saya anggap saja kankernya saya, kankernya adalah saya. Di sini ada listrik, ada makanan, ada minuman, ada AC dan sebagainya yang membuat saya kecukupan semuanya. Senang dong? Senang. Saya berjamnya bisa di sini bu, jadi 3 jam nih. Nggak terasa kan? Nanti bisa jadi 6 jam, bisa 7 jam. Dan seterusnya selama fasilitasnya itu ada. Kan gitu loginya, ya kan? Kanker juga demikian. Pada saat dia di tubuh kita, wah makanannya ada, gulanya banyak, ya kan? Oksigennya nggak ada, sedikit, karbon dioksida banyak, mencukupi wahyu tubuh dia. Penyerangan semua fasilitas ada di tubuh kita. Dia bertahan di tubuh kita. Nah sekarang sama seperti saya lagi di ruangan ini. Pertama kali mungkin AC-nya dimatiin, mulai panas, nggak enak. Ya, tapi kalau saya memberikan pengetahuan, saya akan terus ngomong aja, memberikan pengetahuan. Terus kalau listriknya dimatiin, saya nggak bisa komunikasi lagi. Karena nggak suka, nggak enak banget dia teriak-teriak gitu ya kan? Karena teriak-teriak mulai menyebalkan saya di sini. Terus kemudian minumnya dihilangin, makanan juga ditiadakan. Lama-lama ogah saya di sini. Pada saat saya merasa saya harus pergi karena tempatnya nggak nyaman, itu sama seperti kanker dan tumor tadi yang tubuh kita. Pada saat semua logistiknya dihentikan, maka dia pun akan pergi dari tubuh kita. Permasalahannya, kita tahu tidak yang namanya logistik kanker itu apa saja bu? Ya, Bu Mei. Kalau ada kata logistik kankernya kita hentikan, ya siapapun prajurit itu perlu logistik bu. Logistik dihentikan itu sama pentingnya dengan amunisi, dengan senjata. Dia nggak bisa melawan, pasti terjadi tawanan pasti. Sama, kanker ada logistiknya. Semakin banyak logistiknya semakin besar dia. Kita hentikan logistiknya, apa alasan dia itu? Nggak ada. Gitu kan logikanya. Jadi kita hentikan semua logistik. Ya, potong semua jalur-jalurnya. Ya, oke, makasih Bu. Sehat ya Bu ya. Oke, makasih banyak. Iya Bu. Iya, sehat Bu. Iya. Oke, kemudian ini pertanyaan. Ya, apa yang disampaikan Suson benar. Ya, Watson benar, itu bagian dari untuk ada 3 tahap penghancuran pembasian perbaikan hormon. Kita juga nanti melewati tahap itu. Kemudian pertanyaan dari Pak Gufron. Ini Pak Gufron, pertanyaan adik saya, dia istri kena kanker otak. Pak Eko, penderita kanker otak juga selalu aktif untuk imunis Sjogren syndrome. Apakah aman ikuti diet PMB? Ya, setahu saya autoimun itu selalu dipicu oleh gula juga, walaupun tiap orang akan beda-beda. Amannya itu dianggap beda-beda. Saya melihat orang-orang yang tidak diabetes juga bisa mengalami di mana tubuhnya bermutasi, bukan bermutasi ya, tiba-tiba melenceng dari tugasnya. Dan kalau andai kata bahwa tubuh hanya mengenal makanan itu tidak banyak, apapun yang kita masukkan ke tubuh kita hanya dikenal paling banyak 2 yang utama, protein, karbohidrat, udah itu aja. Memang ada vitamin, ada mineral dan sebagainya yang ada, tapi itu minor. Yang mayor protein, karbohidrat. Nah permasalahannya, tubuh kita itu bisa menyerap protein dengan baik, tapi kalau ada kata berlebih dia membuang. Dibuang bukan dalam bentuk kreatinin, tapi dalam bentuk ureum.
Di sini kan suka heboh, teman-teman yang di masalah juga suka heboh. Ureum itu pasti ginjal, belum tentu. Ureum itu menunjukkan kita banyak makan protein. Permasalahannya apakah ginjal kita mampu nggak mengeluarkan protein itu atau menahannya, memasukkan kembali. Apakah ginjal kita mampu menahan dan memasukkan kembali, memfiltrasi dan mengabsorpsinya, memasukkan lagi dalam tubuh. Kalau enggak, dia akan dibuang di urin dalam bentuk ureum itu. Jadi ureum tidak menunjukkan orang sakit ginjal, sama besar itu. Ureum hanya menunjukkan bahwa orang ini sedang banyak makan protein. Tapi untuk menunjukkan dia sakit ginjal harus lihat kreatinnya. Ya, mungkin agak repot ya, agak repot di Bapak Ibu ya. Tapi kalau nanti pelan-pelan kita akan mengerti antara ureum dan kreatin. Terus kemudian apakah pada saat PMB itu bisa menyembuhkan sakit autoimun saya, adik saya? Kalau andai kata kita merasa bahwa ini belum cocok, lakukan latihan pernapasan dulu, naikkan pH-nya 4,0. Baru cobalah IF, dibalik ya Pak ya, dibalik ya. Pernapasan IF, baru kemudian PMB. Kalau di diabetes PMB dulu, IF, baru kemudian pernapasan. Kalau ini dibalik, pernapasan dulu, IF, PMB. Gitu ya Pak ya. Oke Pak Gufron. Oke, saya pikir begitu. Saya minta waktu sekitar 10 menit Bu, saya harus ke toilet sebentar. Kedinginan saya. Saya anggota yang cukup senior Pak Eko, saya dari Klaten. Nama saya Selamat Trianto. Barangkali Pak Eko ingat. Saya dulu 11. Ya, yang kemarin mungkin saya. Cuman meskipun senior saya masih sangat bodoh. Ceritanya begini Pak Eko. Satu pertanyaan dulu biar nanti tidak Pak Eko. Pak Eko katakan tadi bahwa semua protein dan lemak itu sangat bagus, asal jangan kecampuran sedikit pun karbo seperti bumbu-bumbu. Sedangkan Pak Eko pada saat itu nggak tahu kalau ada perubahan sekarang karena sudah lama sekali nggak ngikuti saya. Pada saat itu Pak Eko menganjurkan untuk bumbu itu totole. Setelah saya amati dalam totole itu ada komposisi gula. Kemudian anjuran buat dari Pak Eko adalah apokat. Dan setelah saya amati juga, apokat itu mengandung karbo. Nah itu nanti mohon penjelasan. Yang mau akan saya ceritakan, seperti yang diuraikan Pak Eko tadi di muka, kalau mungkin teman-teman di sini yang masih ingat, saya pernah mengalami V terbalik berkali-kali. Dan saya juga selalu saya catat. Tetapi kalau saya tidak salah ingat, Pak Eko waktu itu juga bilang kalau sudah terjadi V kebalik, fenomena V kebalik, beberapa minggu, 2 minggu sekali dicoba dan itu selalu V terbalik, maka itu dikatakan sudah ada harapan sangat sembuh. Karena saya merasa terlalu euforia, terlalu senang, akhirnya saya terlena, persis seperti yang Pak Eko utarakan pada hari ini tadi. Saya ternyata kembali lagi ke posisi terakhir 228. Ada rasa wah ngelak terus di permohonan ini nggak enak. Setelah saya cek, jujur setelah V kebalik 3 kali itu saya tidak pernah ngecek apalagi olah nafas. Setelah saya mengalami ternyata naik lagi, baru berjalan sekitar akhir bulan nanti itu 1 bulan. Memang ada progres. Saya selalu hebat sampai sekarang, dari tanggal 1 sampai sekarang terus. Progresnya memang turun sampai dalam posisi tidak bisa seperti pada saat saya di awal mengikuti PMB, yaitu saya sampai
rekor saya mungkin kalau tidak salah sampai 46 atau 53 ya. Tetapi sampai detik ini saya paling rendah 89, naik 92, naik 94, terakhir pagi tadi 101. Tapi yang jelas paling sedikit 89. Nah, itu cerita dari saya. Ternyata fenomena terbalik itu tidak menjamin kita itu bebas dari diabetes. Terima kasih, Mas. Maaf Pak Eko, menyambung yang disampaikan oleh Bapak Miko. Ya, matur suwun waktunya. Matur suwun Pak Eko, Bapak Ibu semuanya. Saya juga ikut di dalam DEL 105. Makanya kemarin ke Pak Marianto saya pesan mohon untuk Jogja dibikinkan grup terbalik ya, dalam arti yang sudah selesai. Yang saya takutkan begini Pak Eko, seperti tadi yang saya juga mau matur, apakah teori di dalam 20% dan 80% itu harus kita terapkan seolah-olah seumur hidup? Nah, karena saat saya melakukan terbalik juga begitu. Saya pernah diskusi dengan teman, udah Bu, coba aja makan nasi, bahkan kalau enggak sehari cuma 1 kali saja. Memang saya ada perasaan takut, dan yang di samping itu mungkin saya tergolong orang yang stresnya tinggi, yang mudah sekali GNG. Makanya setiap kali bangun tidur saya tidak pernah GD itu di bawah atau 2 digit Pak Eko, sehingga kadang 103, 105 seperti itu, sehingga saya harus menerima bahwa saya kondisinya seperti itu. Makanya saya tekankan bagi mereka yang pasien kanker pun, apakah teori 20% dan 80% harus ditekankan. Nanti Pak Eko matur suwun waktunya. Kan belum. Yang tidak sakit diabetes itu bisa sakit diabetes. Apalagi orang-orang yang merasakan diabetes. Iya kan? Apabila pola makannya nggak terjaga, ya dia akan kembali sakit. Artinya tubuh manusia itu tidak ada yang apa ya? Eternal, abadi. Dia akan selalu berubah berdasarkan apa yang dimasukkan ke tubuhnya. Apa kita tidak mau menerima bahwa kita bekerja? Faktanya begitu. Makanya selalu apabila sudah terbalik, jagalah pola makan. Karena memang dunia ini saat ini dunia modern Pak. Bapak Ibu coba lihat di informasi sekarang. Diabetes sudah 20 juta orang per tahun ini. Padahal penduduk Indonesia 270 juta dan meningkat terus. Itu baru yang faktual, artinya ada datanya. Bagaimana dengan yang tidak ada datanya? Mungkin seperti yang menanggung es. Kemarin di kampung saya, di Magelang saya, itu lagi tes gula darah. Satu kampung Pak, tes gula darah semua. Saat belum lewat kan. Kemudian yang nyupiri mobil saya itu kan bulan saya tidak sakit gula darah. Tapi saya bisa nggak tolong jelaskan? Itu gula darahnya 167. Ya sudah, masuk diabetes. Tapi saya nggak sakit diabetes. Dia mengatakan begini, susah Pak. Kita tidak menerima, pikiran kita tidak menerima bahwa kita sakit. Tapi faktanya kita nggak sakit. Itulah yang kita harus coba sampaikan pada masyarakat luas, agar kita menjadi bijaksana dalam merawat tubuh kita. Sekali lagi, orang yang sakit tidak sakit diabetes saja bisa menjadi sakit diabetes, apalagi yang pernah. Kalau ada data pola makannya jadi diatur. Selama 10 dekade ini atau 20 dekade ini, penderita sakit diabetes meningkat terus-menerus karena lautan makanan yang saat ini di sekitar kita karbohidrat semua Pak. Coba kalau Bapak makan di luar, apakah di toko, apakah di warung, apakah di restoran, berapa persen yang memberikan protein? Ya kan Pak? Saya kalau di Jogja,
makan proteinnya ya sambil terpaksa apa Bu? Yang ngambil lagi sendiri itu apa nih? Bukan makanan, biasanya di yang daging-daging. ya daging-daging itu saus-sausnya nggak pakai bumbu. Wah, kalau saya ke sabu-sabunya langsung makan. Ya, all you can eat. Untuk porsi 100.000 bisa makan sepuasnya kan protein. Iya. Sedangkan orang-orang suka nasi goreng, gitu kan. Sayur-sayur, capcay segala macam. Pokoknya apa sih karbohidrat. Itu melenakan karena rasa lidah kita tuh nagih Pak, dan itu menyesatkan kita. Pada saat saya masuk ke rumah sakit Karima, saya Karima ya. Di rumah sakit Karima itu ada yang unik. Ternyata saya tidak pernah merasa dicek darah. Ternyata dalam keadaan saya terbius dicek darah. Di bawah 100 kan? Di bawah 100. Padahal Pak Eko kalau makan mungkin, wah Bapak Ibu kalau jamu saya kan luar biasa. Tapi selalu saya makan, pilih protein saja. Kolesterol saya hanya 217 Pak. Tidak tinggi-tinggi banget. Iya, karena saya pilih protein. Karena saya tahu kalau ada yang kata saya terlalu banyak makan karbohidrat ya seperti Bapak yang namanya saya nyopir saya di Magelang di sini. Dia tidak pernah sakit, tapi matanya sakit. Nah itulah di mana memang V terbalik itu hanya indikator bahwa kita sudah mengalami perbaikan sel. Tapi kalau perbaikan sel dirusak lagi dengan pola makan, ya rusak lagi Pak. Gitu loh Pak Selamat. Ya, rusak lagi gitu. Nah, kemudian Bu Sulastri, apakah Jogja bisa dibuatkan kelompok V terbalik? Memang benar ya. Saya melihat bukan fenomena ya, tapi memang gejala. Orang yang sudah merasa sembuh dengan V terbalik itu, dia tidak mampu lagi menjaga euforia makannya. Ya lebih. Nah, padahal euforia makan ini jahat banget. Dia akan menjatuhkan kita ke sakit diabetes lagi. Dan itu yang harus kita jaga. Makanya pola makan 20% itu memang saya buat dengan harapan, karena kita tuh nggak perlu tenaga terlalu banyak Bu. Karena kalau ada kata tenaga kita makan dari karbohidrat dan glukosa, maka cukup dari pagi sampai sore udah cukup, atau 24 jam. Kalau berlebihan, dia akan simpan dari lemak. Kalau andai kata disimpan pun ternyata membebani insulin kita, jadi insulin tugasnya dua, Bapak Ibu. Satu, membuat glukosa menjadi tenaga, masukkan ke sel. Yang kedua, membuat glukosa kalau tidak terpakai akan jadi lemak. Jadi membuat gemuk orang, kalau Bapak Ibu masih mampu gemuk, berarti insulinnya masih aktif. Bukan berarti orang-orang yang diabetes itu insulinnya mati total, enggak. Jadi mungkin ada yang tinggal 50%, ada yang tinggal 40% gitu. Nah, jadi makanya kita pastikan bahwa hanya 20% saja. Sisanya protein. Jadi telah terjadi proses regenerasi terus-menerus Pak. Gulanya kita hentikan karena gula menghentikan regenerasi sel. Gitu loh. Nah Ibu, saya akan pertimbangkan supaya nanti mungkin yang lain juga akan mengikuti Ibu. Memang V terbalik setelahnya, after V terbalik itu harus. Karena teman-teman tuh benar, mereka euforia menganggap bahwa V terbalik kalau sembuh terus itu abadi. Begitu sembuh tidak akan sakit lagi. Nah kalau makannya gila-gilaan ya sakit aja. Begitu Bu. Di Bu Lasri, coba tadi saya sampaikan dengan para admin. Baik, kita mulai yang ya Bu. Tarik nafas. Tahan. Lepaskan. Tahan. Tarik nafas. Tahan. Lepaskan.
dari sini ya. Nah, Bu Sri sama Bu Sulasri sudah ya? Gimana Bapak? Pertanyaannya sudah ke Bu Sri tadi. Tolong Abah toh. Ya. Jadi gini, Ibu Sri rezeki. Jadi gini Bu, kalau andai kata latihan nafas ini masih mengalami kesulitan, maka itu hanya perlu kebiasaan saja. Kalau nafas kunci leher atau hanya tekan saja, silakan. Tapi semakin lambat kita menarik nafas semakin bagus, semakin dalam kita pada saat menarik nafas dan buang nafas hasilnya akan bagus. Karena tujuan kita mengaktifkan kembali paru-paru. Kalau Bapak Ibu pernah membaca mengenai kan sekarang banyak yang mulai jual orang dan fasilitas kedokteran yang namanya tangki hiperbarik, kan? Ya, dimana seseorang yang sakit diabetes disampaikan itu akan berkurang gulanya. Terus orang-orang yang sakit kanker juga itu terapi hiperbarik, dimana yang saya dengar yang umum itu menyewakan 200.000 per 1 jam. Bahkan ada yang buat paket 1 kali sampai sembuh itu ada 240 kali. Nah kalau kalian 200.000 ya lumayan dari keuntungan. Nah padahal kita punya tangki hiperbarik sendiri. Tujuan tangki hiperbarik itu adalah memasukkan oksigen ke dalam darah kita. Kalau anda kita masuk ke tangki, kan saya lihat kan memang tangki hiperbarik itu. Kelihatan ya? Nah, ini saya akan lihat memang tangki hiperbarik. Oh iya Bu. Makasih banyak Bu. Nah ini gambarnya seperti ini Bapak Ibu. Orang dimasukkan ke tangki seperti ini, tertidur dalamnya, terapi hiperbarik. Ya, orang-orangnya dimasukkan ke sana, kemudian oksigennya dinaikkan sampai 2 kali atau 3 kali tekanan atmosfer. Nah, harapannya agar orang itu mengisap oksigen lebih banyak dan tubuhnya menyerap lebih banyak oksigen. Dengan tujuan itu akan memperbaiki metabolisme. Sel-sel kita akan menjadi lebih sehat. Tapi sekali lagi yang datangnya dari luar tidak sebagus apa yang punya kita di dalam. Paru-paru kita juga kita bisa buat. Latihan pernapasan seperti ini membuat darah kita lebih banyak oksigen. Nah tujuannya sama. Yang ini gratis, yang kita gratis, yang ini berbayar, ya kan? Nah kita mau menggunakan yang mana? Kalau merasa kaya banyak duitnya ya silakan. Tapi kalau nanti kata anda merasa bahwa tubuh kita harus dilestarikan kemampuannya, ya itu cara. Ya Bapak Ibu, ini adalah cara kita untuk sembuh dengan cara holistik dan naturopati. Jadi memang agak berseberangan dengan kedokteran. Ini masih diperdebatkan kan protein, soal ginjal dan sebagainya. Padahal di Zoom kita sudah buktikan orang-orang yang ginjalnya sembuh karena makan protein, tapi dengan catatan gulanya tidak boleh makan. Gulanya tidak boleh dimakan protein. Nah permasalahannya mereka beranggapan bahwa mereka akan menjadi normal apabila itu organisme yang daya tahan hidupnya luar biasa. Di semua berita-berita internasional atau nasional, yang namanya kanker itu pembunuh yang tidak terlawankan. Tidak terlawankan. Tetapi orang bisa lewat lubang jarum itu asal pikirannya terbuka. Karena kenapa? Sifat sel kanker itu berbeda dengan sifat sel manusia. Sel manusia punya batas waktu. Dia setiap yang tadi saya bilang, darah itu jelas ya. 120 hari dia akan mati. Artinya ada yang namanya proses apoptosis.
di mana sel akan membunuh dirinya sendiri, akan mati dia. Tapi pada saat sel mati itu ada, maka tubuh akan membuat sel baru lagi untuk memastikan kehidupan berjalan. Tapi kalau andai kata jumlahnya dikumpulkan dalam satu hari, semua sel kita yang mati itu satu hari 400 miliar. Nah, ceritanya sel kanker berbeda. Sel kanker itu tidak pernah mati. Sekali tumbuh, ditumbuh terus, dan akhirnya menghabisi inangnya. Lalu bagaimana untuk mengalahkannya? Kan kita selama ini banyak menggunakan kimia-kimia dari luar, kan? Kuratif, invasif, obat-obatan dan sebagainya. Padahal tubuh kita juga mampu. Berpuasa saja, maka memungkinkan tubuh melakukan perlawanan karena apa? Kanker akan dianggap makanan oleh tubuh kita. Namanya autofagi. Autofagi pada saat, jadi gini, pada saat tubuh penuh dengan karbohidrat, maka tubuh hanya mengenal sumber tenaga itu hanya karbohidrat saja, glukosa saja. Dia tidak mengenal lemak, dia tidak mengenal keton, tidak kenal. Tapi pada saat manusia dimasukkan dalam suasana emergensi, masuk misalnya 2 hari 3 hari nggak makan, sel tubuhnya langsung bicara, ini nggak ada makanan, nggak ada glukosa, ini gimana nih? Dasar Pak Eko payah, bisa makan dia. Tapi sebenarnya saya sedang mencari autofagi. Pada saat itu tubuh akan mencari makanan yang paling enak dimakan dulu. Apa? Lemak dulu. Karena itu sumber tenaga yang disimpan. Kalau andai kata lemak sudah habis, apa? Dia akan makan protein. Protein yang mati dulu. Yang protein setengah mati, yang mati diambil jadi makanan. Membuat dia bertahan hidup. Terus semua kanker, semua tumor, semua yang dianggap tidak dikenali oleh tubuh dimakan juga teman. Termasuk virus. Virus sama jadi makanan tubuh kita. Kalau andai kata kita mau masuk ke kondisi autofagi itu. Nah, permasalahannya kita mau apa? Jadi yang bisa menyembuhkan itu bukan dari luar, dari dalam. Iya. Saya pikir demikian, Bapak Ibu sekalian, pertemuan di hari ini. Sekarang jam 13:06. Terima kasih untuk pertemuan ini. Saya senang ya, kalau di Jogja selalu meriah. Jadi saya bisa langsung bertemu dengan Bapak Ibu sekalian, mendengar langsung mengenai keluhan-keluhan Bapak Ibu sekalian. Walaupun di Zoom juga ya, tapi bertatap muka mungkin 110 beda. Terima kasih. Bapak Ibu sekalian juga yang termasuk di Zoom, masih ada sekitar 26 orang yang mengikuti. Para mentor juga terima kasih banyak untuk apa ya, berbagi pengetahuannya. Mudah-mudahan ini berguna dan membantu banyak orang, sehingga memberi kesempatan saudara-saudara kita untuk menikmati hidup lebih lama bersama keluarganya dan juga anak cucunya bahagia selalu. Terima kasih. Selamat siang, sampai bertemu lagi. Ya, terima kasih banyak Bu. Sampai ketemu lagi. Ya, saya serahkan acaranya ke Bu Yuli sekarang. Pak Yuli.